ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi ternyata terbukti tidak bertakwa. Negeri Iran ini ternyata juga ada keterkaitan historis dan juga keterkaitan keturunan dengan bangsa Indonesia. Apa yang kita hadirkan di sini digagas oleh Ketum BKN. Kami berterima kasih Gus Rofi atas menyediakan waktu dan tempatnya untuk kita bersatu lagi, dan ini untuk mengenang daripada para syuhada. Para syuhada ini pada dasarnya tadi kami doakan juga, ada berbagai pihak, ada dari Iran, ada dari Libanon, ada dari Palestina, dan juga ternyata ada anak bangsa Indonesia yang tadi namanya juga sudah kami sebut. Dan juga tentang Ali Khamenei itu adalah cucu Nabi yang asli. Silsilahnya itu juga sudah kami sebutkan. Cucu Nabi yang asli, kalau kita mengkaji ilmu nasab, ada dari ini adalah Rasulullah bersabda, ta'lamu min asabikum ma tasnabi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi tadi ketika kita membacakan silsilahnya, kita bertabaruk kepada silsilah daripada Ali sampai Nabi, tapi niatnya bukan untuk rasis-fasis, tapi untuk menyambung tali kasih, menyambung tali silaturahim. Dan juga dalam agama Islam, nasab dijaga dengan ketakwaan. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya untuk wanti-wanti terhadap fitnah saraf, fitnah kenyamanan yang ada kelak untuk jati zaman. Rasulullah berpesan umat Islam untuk waspada, karena Rasulullah bersabda kelak di akhir zaman ada fitnah di mana ada orang mengaku-ngaku sebagai zuriat Ahlul Nabi, tapi Rasulullah berkata mereka bukan dari itu. Yang dari itu adalah yang bertakwa. Jadi para saudara sekalian, kita bisa menyaksikan Ayatullah Ali Khamenei ini cucu Nabi asli dan terkonfirmasi dengan ketakwaannya, terkonfirmasi dengan kesyahidannya, tidak sekedar ngaku-ngaku. Nah, kalau di Nusantara kita harus ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi ternyata terbukti tidak bertakwa. Patokan takwa adalah sesuai dengan dalil nakli, dalil akli. Dalil naklinya Al-Quran dan Sunnah, semuanya harus sesuai dengan aturannya. Jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi, tapi kemudian tidak sholat, tidak sesuai dengan rukun iman, tidak sesuai dengan rukun Islam, punya ibu atau cabul, bisa miras 10 kali per hari, bisa memadamkan api neraka, bisa mengislamkan orang yang sudah mati, padahal saya bisa mereka harus datang Nabi dan lain sebagainya. Yang membuktikan dia takwa, maka jangan dipercaya karena bertentangan dengan sabda Nabi. Tapi kalau saya Ali Khamenei ini masya Allah sampai dengan akhir hayatnya syuhada bertakwa, inilah cucu Nabi yang asli, yang patut kita cintai, yang patut kita takzimi, patut kita mengambil keberkahan abad darinya. Apalagi di sini kita juga ternyata negeri Iran ini ternyata Persia, bangsa Persia, sebagaimana tadi dikisahkan oleh Kiai Alawi, sudah ada sabda Nabi tentang masalah Persia. Ternyata juga ada keterkaitan historis dan juga keterkaitan keturunan dengan bangsa Indonesia yang perlu kami sampaikan. Jadi tadi kalau silsilah ke Rasulullah di bangsa Nusantara ini juga ada Wali Songo. Wali Songo ini ada yang datang dari Maroko Maghribi, ada yang datang daripada Uzbekistan. Tapi di atasnya sama-sama keturunan Imam Hussein. Ada juga kira masa tapi tetap hanya nikah. Nah, Imam Hussein ini memiliki istri bernama Syarbanu yang berputra Ali Zainal Abidin. Syarbanu ini adalah putri Persia, putri daripada Raja Persia Yasgharad III atau Yasgharad III dari kerajaan dinasti Safawi Persia. Persia itu zaman itu Persia, zaman sekarang kita menyebutnya Iran, tapi negerinya negeri Persia. Nah, Wali Songo karena keturunan daripada Imam Hussein juga, berarti dari istrinya juga sama-sama keturunan Persia, keturunan Iran. Jadi orang-orang Jawa yang keturunan Wali Songo yang saling nikah-nikah, kita masih bersaudara dengan orang Iran.
baik saudara secara agama dan juga saudara secara keturunan. Dan tidak hanya orang Jawa yang kenal Somo, orang Aceh dan orang Melayu juga. Orang Melayu dalam datanya, data hikayatnya Melayu, itu biasa meriwayatkan keturunan daripada Zulkarnain. Zulkarnain ini dulu sering disangka Alexander the Great. Tapi ternyata sudah ada penelitian lebih lanjut, kalau Alexander the Great itu dari Macedonia Yunani, itu ternyata tidaklah bertauhid, masih politeis, masih musyrik atau apa nanti ya. Tapi Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran ternyata cocoknya kepada Raja Cyrus atau Kores dari Persia, dari Irak. Jadi Cyrus dari Irak, Persia ini juga alias Zulkarnain, leluhur orang-orang Melayu, orang Minang, orang Padang, Melayu Delhi, itu juga keturunan Irak. Dan juga orang Aceh dari Kerajaan Perlak itu memiliki riwayat turunnya itu juga dari Irak. Dan juga para ulama Nusantara, kalau misalkan di Gresik, misalnya juga terus dari Asia Persia. Bahasa Indonesia juga beberapa ini merupakan serapan dari bahasa Persia kita. Yang jelas adalah pahlawan. Pahlawan itu bukan bahasa Indonesia murni, tapi bahasa serapan daripada Persia atau Iran. Jadi kita menghormati pahlawan itu menghormati yang dari serapan bahasa Persia, yang artinya Persia dari masa lalu sampai sekarang memiliki hubungan erat dengan bangsa Indonesia, baik secara historis dan juga agama kita sama-sama Islam. Nah, agama Islam ini setiap Muslim adalah bersaudara, meskipun ada beda mazhab sekalipun. Tapi sudah ada risalah aman yang menyatakan orang-orang Islam ini yang diakui yang bisa masuk ke Mekah haji itu tidak hanya 4 mazhab. Kita banyak mengenalkan kalau di Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Tapi risalah aman itu juga mengakui mazhab Syiah yang dianut oleh pada saudara-saudara kita di Irak. Dan Sayyid Ali Khamenei ini bahkan pernah berfatwa. Jadi kalau kita mendengar kata Syiah, biasanya banyak yang alergi ada kata-kata Rafidhah, padahal tidak semua Syiah itu adalah Rafidhah. Syiah itu artinya pendukung. Jadi sebenarnya agama Islam ini dalam sejarahnya pernah sedikit terpecah hanya gara-gara masalah politik kepemimpinan pasca Rasulullah wafat. Ada yang pro Imam Ali, ada yang pro sahabat lagi yang lain. Nah, itu yang seharusnya seperti di Indonesia saja, kita setiap 5 tahun kan suka ada perpecahan karena mendukung pilihan masing-masing. Tapi setelah 5 tahun pesta pemilu selesai, ya sudah, tidak perlu kita meneruskan kepanjangan gara-gara masalah politik saling bermusuhan. Itu nggak perlu, karena zamannya sudah lewat, sudah ada yang dimenangkan dan lain sebagainya. Begitu pula politik umat Islam di masa lalu tidak perlu diperpanjang menjadi suatu perpecahan, karena utamanya Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, bukan untuk menjadi permusuhan. Maka orang-orang Iran, saudara-saudara kita juga, bahkan Imam Ali menyatakan kepada orang-orang yang tidak satu agama saja, itu adalah saudara-saudara kita dalam kemanusiaan, apalagi yang seagama, yang sama-sama mengakui bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, juga Al-Quran adalah kitabnya. Itu benar-benar adalah saudara kita yang satu iman, satu luhur juga, dan juga kita harus memperjuangkan kebenaran. Tajuk daripada acara ini oleh Gus Rofi, ini kita istighosah mendoakan untuk kemenangan Iran dan perdamaian dunia. Nah, tentunya untuk masalah kemenangan kita harus mendukung bila mana benar. Jadi jangan mendukung kemenangan bila mana kemenangan itu ada pihak yang berlaku muka, pihak yang zalim. Yang harus kita dukung untuk benar adalah pihak yang benar. Jadi bukan melihat daripada silsilahnya, agamanya atau lain sebagainya, tapi apakah dia berpihak di jalan kebenaran atau di kemungkaran kebatilan. Agamanya sama sekalipun, mazhabnya sama sekalipun, kalau batil, mungkar, salah, jangan diikuti, jangan didukung, jangan diharapkan menang. Kalau salah harus kita doakan kepada Allah untuk dikalahkan. Tapi kalau
di pihak yang benar, maka harus kita dukung, harus kita doakan kemenangan bagi yang benar, bagi yang hak. Dalam agama Islam juga sudah kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Bila mana kita menemui kemungkaran, Rasul menyuruh kita untuk menolaknya dengan tangan kita. Kalau tidak dengan lisan kita atau tulisan kita, kalau tidak dengan hati kita. Nah, kalau dengan hati itu adalah selama-lamanya iman. Nah, kalau untuk masalah tangan, karena kita warga negara Indonesia, tangan itu kaitannya kekuasaan. Ini otoritasnya yang memimpin. Tapi kita rakyat Indonesia di negara demokrasi, kita dilindungi kebebasan untuk mengeluarkan suara dan pendapat. Hari ini pun kita mendukung kemenangan Iran, itu merupakan nahi munkar dengan lisan kita. Apalagi ada media-media ini disampaikan kemana-mana, ini merupakan nahi munkar kita bersama. Nahi munkarnya dari Kusrofi, nahi munkarnya dari K. Alami, dari KJI, dari BKN, dari Majelis Ulama Nusantara, dari PWI. Nah, justru acara ini, meskipun kita belum bisa banyak membantu dari para syuhada-syuhada kita di Iran, di Persia, di Libanon, tapi setidaknya kita berupaya nahi munkar melalui lisan kita, melalui doa kita, melalui hati kita yang menolak kemungkaran. Karena kita masih memiliki hati nurani, kita masih diberikan perbedaan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Meskipun kita belum bisa untuk berkontribusi saat untuk ikut perang, tapi kita masih bisa punya suara. Karena kita di sini demokrasi, kita punya suara untuk menyuarakan, untuk membela yang hak dan menolak kemungkaran. Dan juga bagi saudara-saudara kita dari Iran, kami berterima kasih untuk perjuangannya membela orang Islam yang terzolimi di berbagai negara. Dan kami juga sudah mendengar bahwasanya atas terkorbankannya anak bangsa Indonesia, katanya Iran juga akan membalas dengan serangan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa dari Iran. Hidup Iran! Hidup Iran! Hidup Iran! Sayangnya tidak di Indonesia tidak berani membalas, tapi Iran menyatakan akan membalasnya. Maka kami menghargai atas niat tersebut. Dan kami juga menyatakan kepada pihak Iran, mohon maaf bila mana ada oknum-oknum daripada bangsa Indonesia yang mungkin malah menyakiti hati orang Iran, orang Palestina, orang Islam yang lain, dengan seakan-akan menunjukkan hubungan kerjasama dengan pihak Israel dan Amerika. Tapi yakinlah itu adalah oknum. Rakyat Indonesia sebagian besar adalah beragama Islam, dan kita memiliki hati nurani untuk mengikuti ajaran yang hak dan menolak kemungkaran. Insya Allah hati rakyat Indonesia tetap mendukung Iran, tetap mendukung Palestina, mendukung Libanon, mendukung para syuhada, mendukung kebenaran. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li usulina wa li furukina wa li zuriyatina wa li zawjatina wa li ikhwanina wa li ahli silsilati ajmain wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat. Allahumma ighfir warham syuhada Iran wa Filastin wa Lubnan wa Indonesia wa bil khusus Ayatullah Syahid As-Sayyid Ali Khamenei wa Kapten Zulmi Aditya Iskandar wa Sertu Muhammad Yudhwan wa Praka Farizal Ramadan wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li walidayna wa li ahli silsilatin ajmain. Allahumma ansuril muslimin wa izil islam wa alika bizzalimin wa usul Israel wa amrikihim. Allahumma ihzibhum wa dud kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah para syuhada Iran, Palestina, Libanon dan Indonesia. Wabil khusus kepada Ayatullah Syahid As-Sayyid Ali Khamenei dan juga para syuhada dari Indonesia, Kapten Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan dan Praka Farizal Ramadan, serta seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin, muliakanlah Islam, dan timpakanlah balasan-Mu kepada orang-orang yang zalim. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah daripada ulama kami, syuhada kami, Ayatullah
Ayatullah Sayyid Syekh Ali Khamenei bin Sayyid Jawad bin Sayyid Hussein bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Muhammad Taqi bin Sayyid Mirza Ali Akbar bin Sayyid Fakhruddin bin Sayyid Zohiruddin bin Sayyid Qutbuddin bin Sayyid Ruhullah bin Sayyid Ridho bin Sayyid Jalal bin Sayyid Bayazid bin Sayyid Baba Hashim Muhammad bin Sayyid Hasan bin Sayyid Hussein bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Najmuddin bin Sayyid Majduddin bin Sayyid Fatullah bin Sayyid Ruhullah bin Sayyid Zainuddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Abdul Majid bin Sayyid Syaifuddin bin Sayyid Abdul Fatah bin Sayyid Mir Ali bin Sayyid Abbas Ad-Dorir bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Madaini bin Sayyid Hasan bin Sayyid Hussein bin Sayyid Hasan Al-Aftaf bin Sayyid Ali Al-Asghar bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Hussein As-Sabti bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Fatimah Zahra bin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Amma ba'du.